Anda masih bersama kami di program spesial Kita Bisa Karena Merdeka. Demi meningkatkan perekonomian dalam negeri, pemerintahan Presiden Jokowi hingga kini memang gencar menggarap berbagai proyek infrastruktur dan menetapkan ada 30 proyek prioritas yang bernilai lebih dari 851 triliun. Lalu mungkin Anda bertanya-tanya apa saja proyek senilai 851 triliun tersebut? Berikut diantaranya. Yang pertama dengan nilai proyek 81 triliun terbentang dari Bandar Lampung hingga Banda Aceh memiliki panjang 1.980 km. Ini adalah tol Trans Sumatera. Kemudian kita akan lihat proyek Light Rail Transit di Palembang, Sumatera Selatan dengan nilai proyek 7,15 triliun yang menghubungkan antara Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring. Kemudian kita beralih ke ibu kota Jakarta, ada Light Rail Transit atau LRT juga di Jabodetabek dengan nilai proyek 34,3 triliun. Kita beralih ke proyek selanjutnya di mana ada proyek bernama sebuah proyek pembangunan kanal sepanjang 40 km yang menghubungkan antara Cikarang Dryport dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang diberi nama Cikarang Bekasi Inland Waterway. Kita beralih ke proyek selanjutnya. Ada juga jaringan kereta api di Kalimantan Timur yang menghubungkan Balikpapan dengan Kutai Barat yang umumnya bisa mempercepat transportasi logistik sumber daya alam. Kita beralih ke proyek lainnya. Ada juga proyek Palapa Ring Broadband di mana proyek ini akan membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-komersial demi pemerataan tentunya akses broadband. Saya akan mengajak Anda untuk ke ibu kota Jakarta di mana salah satu proyek infrastruktur prioritas yang tengah dibangun di Jakarta adalah pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT. MRT memang menjadi salah satu formula yang dipercaya bisa mengurai kemacetan di ibu kota dan menghilangkan kerugian materi yang cukup besar per tahunnya akibat kemacetan sehari-hari yang kita alami. Nantinya warga ibu kota Jakarta akan menggunakan kereta rel listrik yang bebas polusi seperti yang ada di samping saya ini. Keren kan? Ini kurang lebih gambaran bagaimana Mass Rapid Transit nanti bisa kita nikmati di ibu kota Jakarta. Tapi banyak yang bertanya-tanya, kapan Mass Rapid Transit yang canggih ini bisa kita nikmati untuk mengurai kemacetan di ibu kota? Saat ini tengah dilakukan pembangunan MRT koridor selatan utara yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan panjang 15,7 km yang terbagi atas dua buah konstruksi, yaitu konstruksi struktur layang atau elevated yang terbentang dari Lebak Bulus hingga Sisinga Mangaraja dengan 7 buah stasiun layang. Sisanya memakai konstruksi bawah tanah dengan 6 stasiun bawah tanah yang tersebar. Sementara itu tahap kedua, koridor selatan utara akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia dengan Kampung Bandan di Jakarta Utara dengan panjang 8,1 km dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020 mendatang. Jadi Anda harus cukup bersabar untuk bisa menikmati koridor lengkap dari selatan ke utara. Dan sekarang kita akan lihat ini bagaimana ilustrasi konstruksi bawah tanah yang dibangun menggunakan teknologi yang canggih. TBM atau Tunnel Boring Machine seperti yang Anda bisa lihat di bawah saya ini. Proses konstruksi bawah tanah ini memang membentang sepanjang 6 km dari kawasan Senayan di Jakarta hingga Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat di mana terdapat 6 buah stasiun yang dilewati. 6 buah stasiun bawah tanah tentunya untuk semakin mudah membuat Anda bisa naik transportasi publik. Dan nantinya akan ada beberapa gedung perkantoran yang ada di kawasan bisnis seperti Sudirman dan Tamrin akan memiliki jalur interkoneksi dengan stasiun bawah tanah ini sehingga memudahkan Anda untuk bisa menaiki Mass Rapid Transit langsung dari bawah kantor Anda. Jadi tidak perlu jalan lebih jauh lagi. Pembangunan dan pembenahan jalur transportasi ibu kota memang terus dilakukan untuk mempermudah mobilitas kita sebagai warga ibu kota. Kita akan lihat saja bagaimana jalur transportasi publik apa saja yang melintas di ibu kota dan juga kota-kota penyangga di sekitar Jakarta. Yang pertama, ada bus Transjakarta yang saat ini sudah memiliki 17 rute yang menghubungkan banyak sekali wilayah di ibu kota Jakarta, baik langsung ataupun feeder dengan stasiun KRL. Yang kedua, ada jalur komuter lain. Tentu saja jalur kereta ini akan menghubungi beberapa wilayah penyangga di Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok, Serpong, dan Tangerang. Yang ketiga,
MRT yang saat ini masih dalam pengerjaan, yaitu masih dalam tahap pembangunan di koridor selatan utara dari Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia. Tapi Anda harus sabar karena nantinya akan dilanjutkan dengan koridor timur menuju koridor barat. Jalur LRT atau Light Rail Transit yang memiliki rute Cibubur, Cawang, Grogol, dan juga Bekasi, Cawang juga tengah dibangun dan bisa memanjakan kita dengan beragam transportasi publik yang bisa menjadi pilihan dan saling terkoneksi. Tapi kalau kita bicara integrasi atau konektivitas, sayangnya hingga saat ini baru ada 4 stasiun KRL yang terintegrasi langsung dengan bus Transjakarta. Jadi kalau kita bicara konektivitas atau integrasi, itu masih cukup jauh, panggang dari api. Kita akan kembali bicara mengenai interkoneksi transportasi ibu kota Jakarta di masa depan. Nantinya setelah tahap pertama selatan dan utara selesai dikerjakan, ada MRT koridor kedua yang membentang dari wilayah timur ke barat yang juga akan dibangun. Dan hingga saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Apalagi jika ditambah nanti ada pembangunan kereta bandara di kawasan Jakarta Barat. Dan nantinya masyarakat tentunya pasti akan lebih mudah mengakses objek-objek vital seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Nantinya atau intinya semua nantinya terkoneksi dan bebas hambatan yang berarti. Kalau bicara filosofinya ini ya, dalam ekonomi jalur transportasi itu seperti layaknya sebuah aliran darah. Semakin lancar dan tanpa hambatan aliran darah, maka pergerakan barang, distribusi manusia yang bisa menunjang perekonomian akan semakin cepat dan semakin efisien. Itu tadi bagaimana gambaran transportasi publik di ibu kota Jakarta setelah melewati 71 tahun Indonesia Merdeka. Ya, setelah saya sudah berikan ilustrasi sedikitnya, pasti Anda penasaran sudah sejauh mana sih pembangunan MRT di Jakarta saat ini? Kita langsung terhubung dengan koresponden kami Mila Diarrahma yang saat ini berada di lokasi pembangunan MRT yang ada di Senayan, Jakarta. Silakan Mila dengan informasinya. Atau Mass Rapid Transit di Jakarta, bolehlah sedikit kita merujuk kepada beberapa dekade silam. Sebenarnya kecemasan melihat kota Jakarta akan semakin sesak dengan kendaraan ini sudah terbaca jauh-jauh hari. Bahkan pada tahun 1986 kala itu, ide atau gagasan untuk menciptakan sebuah moda transportasi yang banyak dan bisa mengangkut dalam jumlah besar, kemudian dalam waktu yang cukup efisien dengan jumlah stasiun transit yang cukup banyak, ini sudah ada, tepatnya pada tahun 1986. Tapi kemudian krisis moneter terjadi pada tahun 1997 sampai akhirnya proyek ini terhenti. Kembali kemudian pada tahun 2006 ada pinjaman lunak dari JIC atau Japan International Corporation Agency yang memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah DKI Jakarta, yakni 14,5 triliun untuk membangun MRT koridor pertama dari Lebak Bulus menuju ke Duku Atas sampai akhirnya diperpanjang dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Secara keseluruhan, Budi, saya harus katakan bahwa sudah ada kemajuan total untuk MRT di Jakarta koridor 1 dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran Hotel Indonesia sudah selesai 52,5%, dengan rincian untuk elevated track ini mencapai 35% dan untuk underground ini mencapai 30%. Nah, beberapa saat yang lalu Budi, saya juga sudah sempat melakukan peliputan langsung ke salah satu stasiun MRT, tepatnya di stasiun Duku Atas, dan juga berbicara langsung dengan Dono Bustami yang merupakan Direktur Utama MRT Jakarta. Berikut laporannya untuk Anda. Rasio pertumbuhan jalan di Jakarta yang hanya 0,01% dan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 1.000 unit per hari jelas membuat kemacetan yang luar biasa di Jakarta setiap hari. Sebuah studi dari JICA, Japan International Corporation Agency, pada 2004 mengungkapkan jika tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi, maka Jakarta akan mengalami gridlock atau kemacetan total pada 2020. Gagasan pembangunan megaproyek Mass Rapid Transit atau MRT kembali dilanjutkan. Pengembangan MRT telah dikaji sejak 1986. Kala itu proyek ini sering disebut triple decker. Namun krisis ekonomi di tahun 1997 membuat proyek ini akhirnya kandas. Tahun 2006, JICA bersedia meminjamkan uang sebesar 14,5 triliun rupiah bagi pembangunan proyek MRT tahap 1 koridor Lebak Bulus Duku Atas. Belakangan koridor ini diperpanjang hingga Bundaran Hotel Indonesia. Jadi dibutuhkan satu moda transportasi publik massal
yang memadai. Ya, kalau tidak, ya akan kesulitan. Selain itu, ada potensi kerugian ekonomikal yang cukup besar. Ini yang sekitar 65 triliun per tahun. Potensi kerugian kalau itu karena akibat hilangnya waktu, kemacetan, kesehatan. Ya. Masyarakat pun menyambut antusias sarana transportasi baru Jakarta ini. Yang kalau pertama yang paling utama adalah akses ke tempat kerja akan banyak alternatif ya. Jadi selain busway, MRT juga saya harap bisa menjadikan solusi untuk masalah kemacetan. Manfaat untuk karyawan daerah Tamrin pasti ada ya. Karena ini kan transportasinya pasti lebih cepat kan dari busway, udah gitu lebih cepat juga dari angkutan umum yang lain. Awal Agustus ini pengerjaan MRT secara keseluruhan telah mencapai 52%. Rinciannya underground track 70,29% dan elevated track 34,97%. PT MRT Jakarta optimistis konstruksi tahap 1 akan selesai sesuai target, yakni akhir 2018. Sementara MRT bisa beroperasi awal 2019 nanti. Miladia Rahma, Jakarta. Ya Budi, itu tadi petikan peliputan saya pada saat meninjau langsung seperti apa progres dari MRT tepatnya di stasiun Dukuh Atas. Ada beberapa poin yang saya juga ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang MRT, sebuah harapan besar terhadap revolusi transportasi Jakarta sudah menyeruak. Dan ada harapan juga dari warga Jakarta untuk melihat kemacetan Jakarta ini sedikit mengurai. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara tentang kemacetan perlu banyak dukungan public policy, berbagai moda transportasi lain juga harus terintegrasi sehingga kemungkinan sesak Jakarta ini bisa diurai dengan adanya MRT dan juga public policy yang lain bisa sekitar 30%. Budi. Sekali lagi Miladia Rahma, ada pepatah mengatakan, tadi Anda sudah katakan meskipun agak terlambat ya Mila ya, lebih baik kita menyalakan sedikit lilin dibanding kita terus mengutuk di tengah kegelapan. Terima kasih Mila atas perkembangan terkini mengenai proyek pembangunan MRT di Senen, Jakarta. Setelah kita melihat bagaimana pembangunan MRT di ibu kota, kita akan melihat lagi bagaimana sebenarnya pembangunan infrastruktur di bagian lain Republik ini. Saya akan memberikan sedikit highlight kepada Anda. Tadi di Sumatera kita sudah melihat bagaimana pembangunan tol Sumatera. Di Jawa ada pembangunan MRT tadi yang sudah diceritakan oleh Mila. Di Kalimantan sendiri kita sudah menyaksikan bagaimana pembangunan rel kereta di Kalimantan Timur. Kemudian ada Trans Sulawesi atau Trans Mamuju yang ada di Sulawesi. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk pergi ke kawasan paling timur Indonesia, tepatnya di Tanah Papua, di mana di sini akan dibangun sebuah jalan bernama Proyek Trans Papua. Proyek Trans Papua ini menghubungkan kawasan-kawasan ekonomi yang ada di Tanah Papua dari Merauke, kemudian menuju Jayapura, ke Timika, lalu ke Manokwari, dan berakhir di Sorong, Papua Barat. Inilah jalur Trans Papua yang memang nantinya akan dibangun. Jalan ini membentang sejauh sekitar 4.325 km dengan biaya 18 triliun. Memang kalau kita bicara proyek infrastruktur Trans Papua ini memang tidak masuk dalam 30 proyek prioritas pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kenapa kemudian pemerintah memilih untuk membangun Trans Papua meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan ya. Tapi memang ini perlu ada keberpihakan politik dari pemerintah untuk memberikan kehadiran mereka untuk membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia sehingga masyarakat di Papua bisa menikmati indahnya kemerdekaan 71 tahun kita dengan infrastruktur yang lebih baik. Ditargetkan bahwa Trans Papua ini akan selesai pada tahun 2019. Sambil kita menjelaskan atau saya menjelaskan bagaimana Trans Papua ini lebih dalam lagi, saya akan memberikan sedikit cuplikan video kepada Anda bagaimana sulitnya membangun jalur Trans Papua di tengah medan tanah Papua yang sangat sulit. Kita akan lihat. Baik, itu tadi bagaimana kita melihat terjalnya medan di sana, sulitnya bagaimana tidak hanya pemangku proyek
juga dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia untuk membangun jalur transportasi ini. Kalau kita bicara mengenai transportasi di Papua, kenapa sih menjadi sangat penting pemerintah untuk membangun jalur Trans Papua ini? Kalau kita bicara mengenai jalur distribusi yang membuat harga logistik selama ini di tanah Papua menjadi sangat mahal. Saya akan membuat Anda perbandingkan ya, bagaimana di Papua dengan di daerah-daerah lain. Misalnya kita ingin membeli harga premium atau kita ingin membeli bensin premium. Jika saya dan Anda misalnya tinggal di Pulau Jawa, kita bisa membeli premium dengan harga sekitar Rp6.450 per liternya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Papua misalnya, yang ada di Wamena, yang ada di Jayawijaya, bagaimana mereka bisa harus mengeluarkan uang sekitar 60 sampai 70 ribu rupiah untuk 1 liter bensinnya. Belum lagi harga semen yang satu saknya, misalnya kita di Jawa bisa membeli satu sak semen dengan harga 60 ribu, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di pedalaman yang bisa mencapai 1 juta rupiah per saknya. Inilah bagaimana salah satu penyebab kemiskinan yang menurut BPS melanda sekitar 22% warga Papua. Kita akan melihat bagaimana 11 segmen jalan Trans Papua ini sepanjang lebih dari 4.300 km yang masih tersisa 700 km lagi yang masih dalam proses pengerjaan. Salah satunya adalah segmen jalan Wamena Mumugu sepanjang 270 km. Pengerjaan jalan dilakukan setiap hari oleh personel ZENI TNI Angkatan Darat. Koresponden kami Yogi Tujuliarto akan memberikan gambarannya ke kita semua berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan jalan Trans Papua. Pengerjaan jalan Trans Papua oleh personil ZENI TNI Angkatan Darat di sektor Wamena Mumugu telah tembus hingga distrik Mbua, Kabupaten Duga, atau telah lebih dari 100 km. Pengerjaan peningkatan jalan dilakukan dengan cara membelah bukit batu dan mengurangi kecuraman jalan. Dibutuhkan kendaraan gardan ganda untuk dapat melintas di jalan Trans Papua karena kondisi jalan masih beragam. Sebagian sudah rata dan dapat dilalui dengan kecepatan sedang. Di beberapa titik kondisi jalan masih berbatu. Jalan berlumpur juga masih ditemui. Termasuk medan terjal dan berliku yang menuntut keahlian khusus pengendara. Masih beragamnya kondisi jalan dan masih jauhnya akses bahan bakar maupun logistik menjadi tantangan dalam pengerjaan jalan. Sebetulnya banyak kendala non teknis, tapi itu pun bisa kita atasi juga. Misalnya seperti kontur tanah yang kalau kena hujan longsor, itu bisa kita atasi juga. Sudah kita buat trap-trapan untuk mengatasi itu. Ada ancaman dari sisi keamanan nggak Pak selama ini? Selama ini tidak ada. Kita memang ada prosedurnya, protapnya. Jadi selama kita kerja, kita diamankan oleh Batalion Infanteri. Ya, radius 100 meter dari titik pekerjaan kita. Sempat ditentang oleh masyarakat setempat tidak menggetarkan upaya personil ZENI untuk mengerjakan jalan Trans Papua. Melalui pendekatan yang santun dan solutif, personil TNI justru diterima dengan baik. Dari masyarakat sendiri melihat bahwa kedatangan jalan program dari pemerintah pusat adalah salah satu menolong masyarakat yang ada di belakang gunung seperti Duga ini. Dan salah satunya di distrik Bua. Dulu sangat kesulitan. Kami masih hidup di bawah kampak batu. Belum mengenal beras, belum mengenal minyak goreng, belum mengenal pakaian, masih pakai koteka. Kami kasih pemahaman ke masyarakat bahwa tujuan siput datang di sini untuk membangun jalan seperti ini. Masyarakat distrik Mbua berangsur menyadari bahwa jalan Trans Papua ditujukan untuk memudahkan kehidupan mereka. Sebelum ada Trans Papua, mereka harus berjalan kaki 5 hari untuk membeli kebutuhan di Wamena. Sekarang, mereka hanya membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam saja. Saat seluruh koridor jalan Trans Papua terhubung dan teraspal pada 2018 nanti, mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setiap segmen di koridor jalan Trans Papua merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar bebas dari kondisi terisolasi. Membentang dari sepanjang Sorong sampai Merauke, jalan Trans Papua
juga diharapkan akan menghubungkan setiap kota dan provinsi di Papua untuk tercapainya pembangunan merata di seluruh negeri dan kokohnya NKRI. Yogi Tujuliarto, Papua. Baik, itulah dari saya mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia dari ibu kota Jakarta dan juga beberapa daerah inti lainnya. Sekarang kita kembali ke Prabu dan Eva. Bagaimana? Sudah semakin optimistis mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia? Oh, kita selalu optimis. Kalau Pasti. saya sih boleh optimistis, tapi harus realistis juga. Harus realistis. Karena apa? Karena durasi saya juga terbatas tadi. Jadi harus Terima kasih realistis. Budi Gak atas apa-apa. penjelasannya. Tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana mega proyek infrastruktur Indonesia yang tadi Budi sempat katakan optimistis begitu ya, memotret kemerdekaan dari sisi infrastruktur.